Hari ini kita akan menelusuri 4 jejak yang ditinggalkan kolonialisme Belanda di bumi Banten. Sebuah pelabuhan tua, puing sebuah keraton, rumah ibadah yang selamat, dan benteng yang masih berdiri tegak. Kita memulai perjalanan di Pelabuhan Karangantu. Perahu-perahu nelayan yang berlabuh di sini terlihat tenang. Namun, 400 tahun lalu, perairan ini adalah panggung persaingan dagang yang paling sengit di Asia Tenggara. Karangantu adalah jantung Kesultanan Banten, pelabuhan internasional yang menghubungkan Gujarat, Tiongkok, Inggris, dan Portugis dalam satu simpul niaga. Banten menguasai lada hitam, komoditas yang kala itu lebih berharga daripada emas di pasar Eropa. Demi mengendalikan aliran rempah ini, VOC menjadikan Karangantu sebagai target utama strategi monopoli mereka. Dengan tekanan militer dan perjanjian paksa, VOC secara bertahap mencekik urat nadi perdagangan bebas yang selama puluhan tahun dijaga para Sultan Banten. Pada 1682, VOC memanfaatkan konflik internal Istana Banten untuk mengintervensi secara langsung. Sultan Haji dipaksa menandatangani perjanjian yang menyerahkan kendali penuh perdagangan kepada Belanda. Sejak saat itu, Karangantu bukan lagi milik rakyat Banten. Ia berubah menjadi corong monopoli asing. Setiap kapal yang berlayar, setiap karung lada yang diangkut, tunduk pada satu kekuasaan tunggal, VOC. Pelabuhan ini adalah babak pertama dari cerita yang jauh lebih pahit. Dari pelabuhan, jejak kolonial membawa kita selangkah ke dalam kota, ke Keraton Surosowan. Yang tersisa kini hanyalah tembok-tembok batu yang roboh setengah, kolam-kolam mengering, dan fondasi istana yang pernah menjadi pusat kekuasaan terbesar di Jawa bagian barat. Berdiri sejak abad ke-16 di bawah Sultan Maulana Hasanuddin, Surosowan adalah simbol kejayaan sebuah peradaban Islam yang kosmopolitan dan berdaulat. Namun kejayaan itu berakhir dalam dua babak kehancuran. Pertama pada tahun 1680-an, ketika VOC setelah berhasil menaklukkan politik istana, menghancurkan sebagian komplek keraton sebagai hukuman atas perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, sang raja yang paling gigih menentang monopoli Belanda. Sultan Ageng adalah pemimpin yang berani mengusir VOC dari perairan Banten, menjalin aliansi diplomatik dengan Inggris dan Denmark, dan menjadikan Banten pusat perlawanan anti-kolonial di Nusantara. Pengkhianatan datang dari dalam. Putranya sendiri, Sultan Haji, bersekutu dengan VOC dan memenjarakan Sultan Ageng Tirtayasa. Itulah titik balik fatal bagi Banten. Dengan penguasa yang tunduk di tangan, VOC memiliki kekuasaan penuh. Banten bukan lagi kerajaan berdaulat, ia hanya menjadi wilayah protektorat yang dikendalikan dari Batavia. Kehancuran akhir Surosowan terjadi pada tahun 1832. Ketika pasukan Hindia Belanda meratakan sisa-sisa istana hingga ke fondasinya. Sebagai tindakan defensif untuk memendam semua kenangan tentang kekuasaan Banten yang pernah merdeka. Yang kini berdiri hanyalah tembok bisu itu. Namun di antara retakan batunya tersimpan nama-nama yang tak pernah benar-benar terhapus. Vihara Avalokitesvara. Di tengah lanskap kekuasaan yang penuh konflik, berdiri sebuah tempat yang justru mencerminkan sesuatu yang berbeda. Vihara Avalokitesvara dibangun pada abad ke-16 dan dipercaya sebagai salah satu vihara tertua di Indonesia. Bangunan ini adalah bukti bahwa Banten pernah menjadi kota pelabuhan yang multikultural. Pedagang Tionghoa yang singgah membawa bukan hanya sutra dan juga keramik, melainkan juga membawa kepercayaan dan juga tradisi yang kemudian berakar di sini. Dan akhirnya kita tiba di jejak akhir, yang mana ini paling terang-terangan berbicara tentang niat kolonial dari Belanda, yaitu Benteng Spelwick. Dibangun oleh VOC pada tahun antara 1682 sampai 1685. Tak lama setelah keberhasilan mereka melakukan politik Banten, PT ini dinamai dari Gubernur Jenderal Cornelis Spelman. Arsitek strategi penaklukan Banten, lokasinya tidak dipilih secara kebetulan.
menghadap langsung ke pelabuhan Karangantu, mengawasi setiap kapal yang masuk dan keluar. Dengan 4 menara di setiap sudutnya dan deretan meriam yang menghadap ke laut, Pelwick adalah perwujudan fisik dan dari logika kolonialisme. Monopoli harus dijaga dengan kekuatan senjata. Benteng ini bukan hanya pertahanan militer, tapi ia juga pernyataan kekuasaan yang permanen. Pesan kepada siapapun yang berani melawan bahwa Belanda tidak akan pergi. Hingga hari ini tembok-temboknya masih kokoh berdiri, walaupun sebagian besar masih utuh seolah menolak untuk dilupakan. 4 tempat, 4 cerita, 1 benang merah. Pelabuhan Karangantu menjadi pintu masuk monopoli. Keraton Surowosan menjadi korban dari kekuasaan dicurigai. Vihara menjadi saksi diam yang bertahan karena bernilai bagi si penjajah. Dan benteng Spelwick menjadi penjara bagi kebebasan yang tersisa. Banten tidak pernah benar-benar takluk dalam ingatan. Justru karena reruntuhan itu masih berdiri. Justru karena batu-batu itu masih ada, kita masih bisa bertanya, apa yang sesungguhnya kita bangun di atas fondasi sejarah yang pernah hancur ini? Dan apa yang kita pilih untuk dikenang?